Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Insyaallah pada sehat semua ya. Ya, kembali lagi kita bertemu dalam mata pelajaran fikih, dan kini kita sudah masuk di pembelajaran ketiga, yaitu praktik sholat fardu. Nah, adik-adik di rumah bisa menyiapkan pensil, buku, dan buku cetak fikih kelas 2 madrasah ibtidaiyahnya ya. Praktek sholat fardu. Praktek sholat fardu yang akan kita pelajari meliputi yang pertama, niat sholat fardu, yang kedua, bacaan sholat fardu, dan yang ketiga, gerakan sholat fardu. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu tentang niat sholat fardu. Jadi kita hanya membahas niat sholat fardu di pertemuan kali ini. Sebelum kita masuk dalam melafalkan sholat fardu atau melafalkan niat sholat fardu, sebaiknya kita pelajari dulu apa sih itu niat sholat fardu. Niat sholat fardu ialah dalam sehari semalam sholat dikerjakan atau sholat fardu yang dikerjakan 5 waktu. Kemudian untuk memulai sholat diawali dengan niat. Niat diucapkan dalam hati. Jadi adik-adik, niatnya diucapkan dalam hati ya, jangan dikerasin. Kemudian pengucapan niat bersamaan dengan takbiratul ihram ketika mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan telinga seperti gambar ya. Kemudian jika sholat tidak mengucapkan niat, maka sholatnya tidak sah. Jadi kalau adik-adik melaksanakan sholat kemudian adik-adik tidak mengucapkan niat dalam hati, maka sholat adik tidak sah. Bacaan niat sholat 5 waktu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita sholat tanpa melafalkan niat dalam hati, maka sholat kita tidak sah. Maka bacaan sholat atau bacaan niat lafal sholat kita akan bahas satu persatu, mulai dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Sehingga adik-adik ketika sholat, adik-adik sudah bisa melafalkan niatnya sesuai dengan sholat yang akan dikerjakan, sehingga sholat adik-adik sah. Niat sholat subuh. Yang pertama, niat sholat subuh sebagai makmum. Nah, ketika adik-adik jadi makmum, lafaz niatnya sebagai berikut: usolli fardos subuhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, sekali lagi, usolli fardos subuhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat subuh sebagai imam. Ketika adik-adik jadi imam, maka niatnya sebagai berikut: usolli fardos subuhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Jadi perbedaannya hanya di adaan imaman dan adaan makmuman ya, yang artinya aku berniat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Lafal niat sholat fardu zuhur. Yang pertama, niat sholat zuhur sebagai makmum. Yuk kita lihat lafaznya, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardos zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kita ulang lagi. Usolli fardos zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian niat sholat zuhur sebagai imam. Uzalli fardu zuhri arba'a raka'atin
mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Jadi hanya perbedaannya di imamam dan makmumah. Jadi kalau adik-adik sebagai makmum atau imam, ditambahin aja imam atau makmum. Kita ulangi lagi. Usolli fardos suhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan imama atau makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Jadi adik-adik ulang-ulangi dan lafazkan ya sampai adik-adik hafal. Niat sholat fardu asar. Niat sholat fardu asar ketika sebagai makmum. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardul ashri arba'a rakatim mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Sekali lagi. Usolli fardul ashri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan mahmuman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat salat asyar 4 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian ketika sebagai imam, niat salat asyar sebagai imam. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardul ashri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan imama lillahi ta'ala. Ya, kita pelan-pelan. Usolli fardal ashri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat sholat asyar 4 rakaat menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Niat sholat maghrib. Yang pertama, niat sholat maghrib sebagai makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Ya, usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ya, artinya aku berniat salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian salat maghrib ketika jadi imam, lafaznya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Kita pelan-pelan yuk. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Nah, artinya aku berniat salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Ya, salat fardu isya. Lafaz niat salat fardu isya ketika sebagai makmum. Yuk kita baca sama-sama, kita lafazkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli farda isya arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat salat isya 4 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian ketika jadi imam, yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli farda isya arba'a raka'atin mustaqbilal kiblatan adaan imaman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat salat isya 4 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Nah, itulah tadi beberapa lafaz niat sholat fardu yang adik-adik harus hafalkan dan adik-adik harus lafazkan ketika adik-adik sholat fardu. Nah, setiap sholat niat pada dasarnya sama. Yang membedakan hanya ketika adik-adik melaksanakan sholat apa. Apakah adik-adik melaksanakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, atau isya. Tinggal diganti aja. Dan kemudian apakah adik-adik jadi imam atau jadi makmum. Jadi diganti menjadi adaan imamam ketika adik-adik menjadi imam dan adaan makmuman ketika adik-adik jadi makmum. Itu
Itulah lafal atau lafaz niat yang perlu adik-adik hafalkan. Kemudian tugas. Yang pertama, membuat video menghafalkan niat sholat subuh dan zuhur, niat sebagai imam dan niat sebagai makmum. Jadi adik-adik harus menghafalkan dua ya, ketika adik-adik sebagai makmum dan ketika adik-adik sebagai imam. Jadi nanti adik-adik melafalkan dua niat sholat setiap itu, sholat subuh dan sholat duhur masing-masing ketika jadi imam dan jadi makmum. Catatannya atau notnya, memakai seragam hari Senin, yaitu memakai seragam putih. Itulah pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis yang mengucapkan subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.